Jadi diserahkan di muka, seolah-olah itu dia mendapatkan banyak apa itu namanya, ya harta pesugihan. Padahal itu sebenarnya itu kalau dihitung-hitung itu aslinya itu ya harta dia sendiri. Selama dia jatah sisa hidupnya itu yaitu diambil semua di awal itu. Nah, makhluk-makhluk yang memanfaatkan keadaan ini itu sebenarnya hanya memanfaatkan itu tadi, jatah harta yang seharusnya itu ditukar ke alam mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta syukran ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wasallam. Amma ba'du ihwani rahimakumullah. Salam rahayu. Jazakumullah khairan jazakumullah bikhair semua ihwani semuanya yang hadir yang selalu mendukung channel Santri Batik. Jadi langsung kita akan menguak video atau orang yang berjalan di air ini, ada di Pekalongan. Karena apa sebab apa, coba kita akan panggil yang ada di lautnya sana. Yang melihat kejadian yang ada di laut Pekalongan, orang yang berjalan masuk ke dalam laut tunjun sang yang tercahaya nirwana. Goib yang mengetahui siapapun itu, saya minta untuk hadir mas dalam jasad mediator yang ada di depan saya Allah. Assalamualaikum malaikat aktif Allah. Masuk dengan sempurna sinkron. Soalnya satu jalan cukup banyak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Ini dengan siapa? saya penjaga laut. Penjaga laut. Iya. Penjaga laut bagian mana? Bagian utara laut Pekalongan. Laut Pekalongan. Kamu di bawah siapa? Saya berada di bawah Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu siapa? Kanjeng Ratu penguasa laut utara. Siapa, Pak? Namanya adalah Kanjeng Ratu. Nama aslinya Siti. Diserem belum? Saya ini agama saya itu masih Hindu. Masih Hindu. Lalu di bawah pimpinan Dewi Lancar kok masih Hindu? Iya, karena saya menjaga di pesisirnya itu. Oh, menjaga pesisir untuk perang itu? Gimana? Untuk perang? Saya hanya berjaga. Oh, jadi petugas biasa? Iya, semacam membuat penjagaan dari patroli-patroli itu. Tapi belum ada titah untuk diislamkan? Saat ini saya hanya mengawasi. Oh, jadi pengawas. Iya. Nah, dari pengawasan sampai ini kemarin ada orang yang masuk ke dalam air. Itu kenapa itu? Ada apa? Tuh, karena
seseorang itu adalah orang yang mau membuat perjanjian. Awalnya mau membuat perjanjian. Mau membuat perjanjian dengan siapa? Dengan sosok yang biasa memberikan pesugihan. Siapa? Itu yang mengaku-ngaku. Belum masih ada? Mengaku kanjeng, tapi itu tidak ada. Tapi itu bukan Kanjeng Ratu. Lah terus siapa? Itu ada semacam orang yang memanfaatkan saja. Lah kamu ada di bagian kubu siapa? Saya itu berjaga-jaga di bawah kubu ratu. Makanya saya itu ya mencegah orang itu tadi. Kamu yang mau cegah? Iya. Ketika orangnya itu berusaha mau membuat perjanjian, saya tendang itu yang mengaku-ngaku ratu. Terus orangnya kembali muncul ke permukaan dari lautan. Karena yang membuat linglung itu sudah saya tendang. Tapi saya hanya sebatas itu kemampuan saya. Sebab orang dia itu masuk ke dalam air itu ngapain? Karena dibuat terlena. Dia diberi seolah-olah berjalan di atas lorong jalan biasa. Jadi dia tidak sadar kalau berjalan di antara air laut itu. Karena dia seolah-olah dituntun ke dalam lorong atau semacam jalan kecil itu menuju ke itu tempat perjanjiannya itu tadi, membuat perjanjian. Iya. Saya bagian mencari itu tadi, mencegahnya itu tadi. Karena saya masih merasa itu melihat orangnya masih polos, masih kayak tidak ada hanya semacam tertekan seperti itu. Jadi saya merasa iba, kasihan saja. Makanya saya tendang itu yang mengaku-ngaku sebagai Kanjeng Ratu itu. Oh, jadi bentuk gambaran dia masuk lorong itu yang membuat dari kubu sebelah? Kubu yang mengaku-ngaku. Sebenarnya itu bukan dari kubu kami. Itu hanya mengaku-ngaku, memanfaatkan orangnya itu kan linglung, seperti orang putus asa. Jadi dia itu memanfaatkan aja, mencuri kesempatan untuk menyesatkan manusia. Berhubung saya ini merasa iba, ya sudah saya tolong saja orang itu. Tapi masih ada perbuatan-perbuatan yang melakukan tindakan kerugian yang mengatasnamakan Dewi Lanjo. Yang mengatasnamakan Kanjeng Ratu itu sebagian tergantung orangnya sebenarnya. Tergantung niatan orangnya. Kalau orangnya itu ada keinginan yang tidak yang seharusnya, seperti meminta pesugihan, itu nanti ada yang membaca pikirannya, itu ada yang memanfaatkan maksudnya itu. Jadi bangsa-bangsa yang rendahan itu nanti akan membaca pikirannya, nanti membuat seolah-olah itu dia itu ratu, padahal ya cuma hanya sekedar orang makhluk iseng aja sebenarnya. Tapi bisa mewujudkan memanfaatkan keadaan dengan menyedot sebagian besar energi sukma dari orang itu. Nah iya, tapi bisa diwujudkan juga hartanya itu yang diberikan katanya. Hartanya itu sebenarnya kan, kalau yang saya amati dari sudut pandang kami itu, hartanya itu sebenarnya harta dia sendiri. Rezeki orang itu sendiri, tapi diambil di muka. Karena kan orangnya itu kan ketika melakukan kontrak itu, orangnya itu sebenarnya menyerahkan yang seharusnya hak harta dia itu kepada makhluk gaib yang itu tadi, yang memanfaatkan keadaan itu. Jadi diserahkan di muka, seolah-olah itu dia mendapatkan banyak
ya harta pesugihan. Padahal itu sebenarnya itu kalau dihitung-hitung itu aslinya itu ya harta dia sendiri. Selama dia jatah sisa hidupnya itu yaitu diambil semua di awal itu. Nah, makhluk-makhluk yang memanfaatkan keadaan ini itu sebenarnya hanya memanfaatkan itu tadi, jatah harta yang seharusnya itu ditukar ke alam mereka. Mereka itu kan punya, kadang kan ada yang punya harta juga dari dunia kerajaan itu tadi kan, yang mereka itu kadang itu ditukar dengan surat kontrak itu tadi. Oh gitu lah. Tadi orang-orang yang ke laut ini dia tahunya di situ ada pesugihan, maksudnya ada melakukan ritual. Melamun itu orangnya. Awalnya bagaimana kisah? Orangnya itu kayak seperti putus asa. Putus asa terus ke laut. Datang ke pantai melamun. Di waktu-waktu menjelang atau di waktu-waktu wayah suruk, wayah maghrib, waktu maghrib. Ya. Itu orangnya kan melamun. Ketika melamun itu saya lihat dari kejauhan itu tiba-tiba ada yang membuat orangnya itu merasa seolah-olah terpanggil untuk berjalan ke tengah-tengah lautan. Oh, jadi seakan-akan terhipnotis gitu. Itu semacam terpanggil ya, terpanggil, semacam dibuat tidak apa ya itu namanya itu. Nah sekarang keadaannya orang ini bagaimana? Masih di sana, sudah di dunia manusia, sudah di dalam pengawasan manusia itu yang pakai putih-putih itu. Ya petugas apa itu, iya. Tapi nggak ada efek-efek yang diberikan. Ya, masih ada efeknya. Sukmanya sebagian itu sudah, sebagian dari sukmanya itu sudah diambil. Sudah diambil? Iya. Karena waktu saya menyelamatkan, menendang, saya kan hanya bisa seperti itu. Itu sebagian dari sukmanya itu sudah ada yang terbawa, terlena ke sana. Dan itu tidak sempat saya rebut kembali. Ini coba dilihat, saya rebut, coba saya kembalikan. Tunjung sang yang cahaya menuju alam makros, mengalir ke tangan beliau lebih fokadim. Roh yang tertawan, orang yang lari ke laut, masuk dari jasadnya dengan keadaan sempurna Nabi Alfi sallallahu alaihi Muhammad. Rukanya sebenarnya pulih seperti kalau Nabi Alfi sallallahu alaihi Muhammad. Nanti kamu cek ya. Iya. Iya. Nanti saya periksa di tubuh orang itu. Memang terus kejadian-kejadian itu nanti ada yang terulang lagi nggak? Misalnya orang mau melakukan hal itu nanti akan, makanya kalau orang yang ke laut terus dalam keadaan seperti orang tadi. Kalau ke lautnya sekedar berjalan-jalan atau sekedar berwisata itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Masalahnya itu kan orangnya itu tadi melamun di waktu wayah maghrib itu. Enggak, itu juga ada beberapa orang yang bilang katanya orang ini orang sakti, orang yang punya ilmu gitu kan. Ya melamun itu jadi itu apa? Sebenarnya orang biasa, tapi karena melamun itu jadi terbuka itunya, dimanfaatkan itu sama. Katanya juga ada sebagian orang yang mengatakan orang ini apa namanya, ada gangguan juga gitu kan. Iya, gangguan itu, melamunnya itu. Iya, gitu. Maksudnya itu kan sering melamun. Saya lihat itu meratapi kehidupan. Saya lihat dari kejauhan itu orangnya itu sering melamun di pantai waktu kejadian. Sebelum kejadian itu orangnya itu melamun terus, memandang ke tengah laut. Tahu-tahu kok jalan begitu. Ya sudah, saya kan awalnya saya mengira itu orang mau nyari itu kerang itu kan. Awalnya saya mengira itu orang mau mencari kerang, ternyata kok lama-lama kok semakin ke tengah lautan. Terus saya lihat ada seperti apa ini namanya, goa.
goa di sana itu saya amati kok rupanya kok aduh, ternyata itu ada yang berusaha mengaku-ngaku menjadi seolah-olah menjadi ratu. Saya lihat sendiri itu sebenarnya bukan ratu, tapi itu semacam kuntilanak itu, mengaku-ngaku saja. Kuntilanak itu kan, tapi kuntilanak yang di lautan itu kan lebih saktian. Iya. Tapi dia itu bukan dari pasukan kami, itu murni hanya kuntilanak yang memanfaatkan keadaan saja waktu maghrib itu lewat gitu. Oke. Terima kasih. Tetap dijaga kembali lautan-lautan yang ada di pantai utara ini, ya. Jika ada yang mau berbuat keburukan, yang mengatasnamakan pesugihan Dewi Lanjar, itu langsung dihajar. Iya, Kanjeng Ratu Siti nama aslinya Siti. Iya. Ya sudah, terima kasih. Silakan kembali dilanjutkan tugasnya. Iya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya kenapa tidak diislamkan. Kalau diislamkan, keilmuan beliau karena menjaga perbatasan juga itu nggak kelihatan garang. Jadi garangnya hilang gitu kan. Jadi nggak diislamkan dulu, tapi ada waktunya, ada masanya nanti ditanya untuk diislamkan. Mungkin itu video yang terbaru dari kita. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Tetap konsentrasi istiqomah zikir kita, ya. Jadi penonton yang bijak, ikhwani semuanya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.